Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Feni Tulnisa dalam Tulnisa Class. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas konsep pewarisan sifat. Sekarang kita akan membahas tentang persilangan monohibrid dalam hukum Mendel. Sebelum kita masuk ke inti dari pembahasan kita, ada istilah-istilah dalam persilangan yang perlu kamu ketahui dulu nih, supaya kamu nggak bingung. Ayo kita kenali istilah-istilah tersebut. Apa saja ya? Ini dia. Yang pertama ada parental atau P. Artinya itu induk atau orang tua. Yang selanjutnya ada gamet atau G, yang artinya sel kelamin. Selanjutnya ada filial, yaitu keturunan atau anakan. Kemudian ada genotip. Genotip itu merupakan susunan gen penyusun sifat, sedangkan fenotip itu adalah sifat yang tampak. Oke, setelah kamu tahu apa saja simbol-simbol dan istilah dalam persilangan itu, sekarang yang harus kamu ketahui adalah bagaimana cara dalam menentukan gamet. Langsung ke contoh saja ya. Di sini ada M besar, M besar, M besar, M kecil, dan M kecil, M kecil. Yang pertama kita perhatikan, di sini ada dua gen. Ini kita pisahkan dulu. Untuk gen yang sama kita tulis satu kali saja. Di sini ada M besar, berarti kita tulis M besar saja. Kemudian di sini ada M besar, M kecil. Ini kan beda, berarti kita tulis dua-duanya. Ada M besar dan M kecil. Dan yang ini, yang terakhir adalah M kecil. Nah, sekarang kamu sudah tahu macam-macam simbol, istilah, serta cara dalam menentukan gamet. Berarti kamu sudah siap untuk masuk ke pembahasan kita. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga, merah ataukah putih, atau bentuk buah, bulat atau lonjong. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel yang pertama. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh dan sifat dominansi yang muncul tidak penuh atau intermediate. Kita bahas satu persatu ya. Pada kasus persilangan dominansi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat yang kuat disebut dengan gen dominan, dan gen yang memiliki sifat lemah disebut dengan gen resesif. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Lakukanlah persilangan sampai mendapatkan F2 jika F1 disilangkan dengan sesamanya dan tulislah perbandingan fenotip, perbandingan genotip, serta fenotipnya. Yang pertama kita perhatikan indukannya. Di sini ada mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Indukan tadi dilambangkan dengan P ya, atau parental karena ini indukan pertama, berarti P1. Indukannya kita tulis, genotipnya yang pertama ada M besar dengan indukan yang selanjutnya yaitu M kecil. Fenotipnya di sini berwarna merah dan yang ini berwarna putih. Kemudian kita tentukan gametnya. Di sini M besar dan di sini M kecil. Kita tentukan anakan pertama atau F
1. M besar kita silangkan dengan M kecil, hasilnya M besar, M kecil. Ini genotipnya, dan fenotipnya berwarna merah. Kenapa berwarna merah? Karena gen M besar itu dominan penuh terhadap gen M kecil. Yang selanjutnya, kita silangkan F1 dengan sesamanya. Kita tulis P2 atau indukan kedua. Berarti di sini F1 dengan F1, yaitu M besar M kecil dengan M besar M kecil. Kita tentukan dulu gametnya. Berarti di sini ada M besar dan M kecil. Ini juga sama, ada M besar M kecil. Supaya lebih mudah kita menggunakan tabel ya. Kita tuliskan dulu gametnya. Di sini tadi ada M besar dan juga M kecil. Ini sama M besar dan M kecil. Kita silangkan ini M besar dengan M besar. Berarti M besar M besar. Yang sini M besar dengan M kecil. Yang besar taruh depan saja ya. M besar M kecil. Ini juga M kecil dengan M besar, berarti yang besar taruh di depan, M besar M kecil. Yang terakhir M kecil dengan M kecil. Yang ini fenotipnya berwarna merah. Yang ini juga merah. Yang ini merah. Yang terakhir M kecil berarti putih. Sekarang kita tentukan perbandingan fenotip dan genotipnya. Kita tulis perbandingan genotip terlebih dahulu. Di sini tadi genotipnya ada M besar banding M besar, M kecil banding M kecil. Berarti ada 1, M besar M kecilnya ada 2. Kemudian M kecilnya ada 1. Sekarang perbandingan fenotipnya. Nah, fenotip yang nampak di sini ada 2 warna saja, yaitu merah dan putih. Berarti merah banding putih. 3 banding 1. Mudah bukan? Mungkin kita tambah contoh lagi ya. Persilangan antara bunga mawar merah heterozigot M besar M kecil dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan penuh terhadap M kecil. Bagaimanakah perbandingan fenotip dan genotipnya? Caranya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu parental atau induknya. Di sini genotipnya ada M besar M kecil dan M kecil. Berarti kita tulis P1, yaitu M besar M kecil dengan M kecil. Yang ini tadi warna merah fenotipnya, dan yang ini fenotipnya warna putih. Kita tentukan gametnya. Di sini ada M besar dan M kecil. Yang ini M kecil. Supaya lebih mudah juga kita menggunakan tabel. Yang ini kita taruh di atas sini, yang ini kita taruh di bawah sini. Berarti di sini M besar dan M kecil. Yang di sini M kecil. M besar dengan M kecil. Berarti M besar M kecil. M kecil dengan M kecil. M kecil. Yang ini fenotipnya berwarna merah. Yang ini fenotipnya berwarna putih. Sekarang kita tulis perbandingan fenotip dan genotipnya. Perbandingan fenotip terlebih dahulu di pertanyaannya. Berarti merah banding putih. 1:1. Yang selanjutnya perbandingan genotipnya.
di sini ada M besar M kecil ya kan, dengan M kecil sama 1:1. Contoh yang selanjutnya, persilangan antara kelinci berambut hitam H besar dengan kelinci berambut putih H kecil dengan gen H besar bersifat dominan penuh terhadap H kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka hitunglah persentase kemungkinan F2 yang berambut hitam dan berambut putih. Jadi kita diminta untuk menghitung persentasenya ya. Sama dengan yang tadi, kita tentukan indukannya dulu atau parentalnya. Berarti H besar dengan H kecil. Kita tulis P1. H besar dengan H kecil. Yang ini warna hitam, yang ini warna putih. Kita tentukan gametnya. Ada H besar, ada H kecil. Kita dapatkan F1. H besar, H kecil, dan fenotipnya adalah hitam. Yang selanjutnya, P2-nya. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti F1-nya kan ini tadi ya, H besar, H kecil, kita tuliskan di sini. H besar, H kecil disilangkan dengan H besar, H kecil. Kita dapatkan gametnya terlebih dahulu. Ada H besar, ada H kecil, ini juga H besar, H kecil. Nah, lebih mudah menggunakan tabel lagi. Ini H besar, H kecil, ini juga H besar, H kecil. Di sini didapat H besar, kemudian yang ini dengan ini, H besar, H kecil, H besar dengan H kecil lagi, H besar, H kecil, yang terakhir H kecil. Fenotipnya yang ini berwarna hitam, kemudian yang ini juga hitam, ini juga hitam, yang terakhir H kecil berwarna putih. Yang ditanyakan adalah persentase kemungkinan berambut hitam dan berambut putih. Kita hitung dulu yang berambut hitam. Yang hitam di sini ada 3, per jumlah keseluruhannya ada 4, dikali dengan 100%. Hasilnya 75%. Yang selanjutnya yang berwarna putih. 1, ya kan putihnya, per 4 dikali dengan 100%. Hasilnya 25%. Yang selanjutnya, persilangan antara kedelai berbiji bulat B besar dengan berbiji keriput B kecil menghasilkan F1. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya dan dihasilkan 500 keturunan. Dari 500 tanaman tersebut, kemungkinan tanaman yang menghasilkan buah berbiji keriput sebanyak, berarti kita silangkan terlebih dahulu untuk mengetahui jumlah keturunan yang berbiji keriput. Indukannya di sini ada B besar dan B kecil. Berarti kita tulis di sini P1. Ada B besar dengan B besar, B kecil. Kita tentukan gametnya. Di sini B besar, di sini B kecil. Kita tentukan F1 atau keturunan pertamanya. Ada B besar, B kecil. Di sini berarti fenotipnya ialah bulat. Kenapa? Karena B besar bersifat dominan. Yang selanjutnya P2-nya.
F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti B besar B kecil dengan B besar B kecil. Kita tentukan gametnya, ada B besar dan B kecil, ini juga B besar B kecil. Kita tuliskan di sini B besar B kecil, B besar B kecil. B besar dengan B besar, B besar B besar, yang ini B besar B kecil, B besar B kecil, dan B kecil B kecil. Yang ini sifatnya bulat, ini juga bulat, ini bulat. Nah, yang ini keriput. Sekarang kita hitung kemungkinan tanaman yang berbiji keriput. Berarti di sini ada 1 per keseluruhannya 4 dikali dengan jumlah keturunannya 500. Berarti hasilnya 125 keturunan atau tanaman. Tadi F2 ya. Yang selanjutnya ialah persilangan pada kasus dominansi tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat, jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Perhatikan contoh berikut. Persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka tentukan perbandingan genotip serta fenotipnya. Yang pertama sama dengan yang tadi ya, kita tentukan indukannya atau parentalnya. Di sini ada M besar dan M kecil. Kita tulis P1, M besar dan M kecil. Yang ini fenotipnya merah dan yang ini putih. Sekarang kita tentukan gametnya. Di sini ada M besar dan M kecil. Kita dapatkan F1. M besar, M kecil. Di sini fenotipnya bukan merah tetapi merah muda karena tidak ada gen dominan maupun resesif. Merah muda. Yang selanjutnya F1 disilangkan dengan sesamanya, berarti M besar M kecil dengan M besar M kecil. Kita tentukan gametnya, ada M besar M kecil dan M besar M kecil. Sekarang kita tuliskan F2-nya. M besar M kecil, kemudian di sini M besar M kecil. Kini kita dapatkan M besar, yang ini M besar M kecil, yang ini M besar M kecil, dan yang terakhir M kecil. Yang ini berwarna merah. Nah, karena ini gen campuran berarti berwarna merah muda. Yang ini juga berwarna merah muda. Yang terakhir berwarna putih. Pertanyaannya adalah perbandingan genotip serta fenotipnya. Kita tulis dulu perbandingan genotipnya. Di sini genotipnya ada M besar banding M besar M kecil banding M kecil. Ini ada 1, yang M besar M kecil ada 2, dan yang ini ada 1. Sekarang perbandingan fenotipnya. Ini fenotipnya ada merah,
kemudian ada merah muda, yang terakhir ada putih. Ini ada 1, merah mudanya ada 2, dan putihnya 1. Contoh yang selanjutnya, pada persilangan intermediat bunga mirabilis jalapa berwarna merah M besar dengan bunga sejenis yang berwarna merah muda M besar M kecil berpeluang menghasilkan bunga merah muda sebanyak. Di sini indukannya adalah M besar dan M besar M kecil. Kita tuliskan indukannya M besar dengan M besar M kecil. Di sini warna merah fenotipnya, yang ini fenotipnya berwarna merah muda. Kita tentukan gametnya. Di sini ada M besar, yang ini M besar dan M kecil. Supaya lebih mudah, kita menggunakan tabelnya. Ini ada M besar, M kecil, dan di sini ada M besar. M besar dengan M besar berarti M besar. Di sini M besar dengan M kecil berarti M besar M kecil. Yang ini warna merah. Nah, yang ini berwarna merah muda. Yang ditanyakan adalah bunga yang berwarna merah muda, peluangnya berarti 1 per, karena merah muda cuma 1 per 2 dikali 100%, hasilnya 50%. Ini berwarna merah muda ya. Contoh yang selanjutnya, persilangan antara tikus hitam H besar dengan tikus putih H kecil menghasilkan F1 yang berwarna abu-abu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya dan menghasilkan 8 anakan, maka berapakah kemungkinan jumlah anakan yang berwarna abu-abu? Di sini parental atau indukan pertamanya ialah H besar dengan H kecil. Yang ini berwarna hitam dan yang ini berwarna putih. Kita tentukan gametnya. Ini H besar, yang ini H kecil. Kita dapatkan F1, yaitu H besar H kecil yang berwarna abu-abu. Kemudian F1 disilangkan dengan sesamanya. H besar H kecil dengan H besar H kecil. Kita tentukan gametnya. H besar H kecil, H besar H kecil. Sama, supaya lebih mudah kita menggunakan tabel. Di sini F2, kita masukkan ini. H besar, H kecil, gametnya ya, H besar, H kecil. Kita tentukan di sini H besar, di sini H besar, H kecil, ini H besar, H kecil, yang terakhir H kecil dengan H kecil. Yang ini berwarna hitam, yang ini berwarna abu-abu, ini juga abu-abu, yang ini berwarna putih. Yang ditanyakan, berapakah kemungkinan anakan yang berwarna abu-abu? Di sini yang berwarna abu-abu ada 2, sebentar, abu-abu ada 2/4 dikali jumlah anakan keseluruhannya ada 8, hasilnya 4 anakan yang berwarna abu-abu. Sekian penjelasan dari saya tentang persilangan monohibrid. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.